Ia datang hanya ingin melihat rumah lamanya. Tapi yang ia temukan justru sebuah kenyataan yang mengguncang hati. Sebuah keluarga miskin tinggal diam-diam di sana. Bukannya marah, keputusan pengusaha ini malah mengubah hidup mereka selamanya. Assalamualaikum teman-teman semua. Sebelum kita mulai cerita hari ini, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share supaya kami bisa terus menghadirkan kisah inspiratif, menyentuh hati, dan penuh hikmah untuk kalian semua. Sore itu, langit terlihat mendung tipis ketika Arman Prasetyo menyetir mobilnya menuju pinggiran kota. Sudah hampir 8 tahun ia tidak benar-benar datang ke rumah lamanya. Rumah itu bukan sekadar bangunan baginya. Di sanalah ia tumbuh, belajar tentang kesederhanaan, tentang kerja keras ayahnya, dan tentang doa-doa ibunya yang selalu terucap setiap malam. Sejak bisnis propertinya berkembang pesat, Arman pindah ke kawasan yang lebih dekat dengan kantor. Rumah lama itu dibiarkan kosong. Sesekali ia membayar petugas keamanan komplek untuk memastikan semuanya aman, tapi ia sendiri jarang datang. Hari itu sebenarnya ia hanya ingin bernostalgia. Beberapa hari sebelumnya ia melihat foto lama keluarganya dan tiba-tiba muncul keinginan kuat untuk melihat rumah itu lagi. Tidak ada agenda khusus, hanya rindu. Mobilnya melambat saat memasuki gang yang dulu sangat akrab baginya. Banyak hal sudah berubah. Beberapa rumah direnovasi, warung kecil di sudut jalan sudah berganti minimarket, dan pohon mangga besar dekat gerbang komplek kini sudah ditebang. Waktu berjalan, pikirnya. Namun ketika ia berhenti tepat di depan rumah lamanya, ada sesuatu yang langsung terasa janggal. Lampu teras menyala. Padahal ia yakin tidak pernah meminta siapapun menyalakannya. Bahkan listrik rumah itu seharusnya jarang dipakai. Arman turun dari mobil, memperhatikan lebih teliti. Gorden jendela tampak sedikit terbuka. Dari dalam terdengar suara samar, seperti orang berbicara pelan. Perasaan campur aduk muncul. Heran, waspada, sekaligus penasaran. Ia membuka pagar perlahan. Engselnya masih berbunyi sama seperti dulu. Saat melangkah ke teras, aroma masakan sederhana tercium. Bau tumisan bawang dan nasi hangat. Aroma yang justru terasa akrab, bukan mengganggu. Arman mengetuk pintu. Tidak langsung ada jawaban. Baru beberapa detik kemudian terdengar langkah tergesa dari dalam. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan seorang perempuan berhijab sederhana dengan wajah tegang. Perempuan itu tampak kaget. "Iya? Maaf, cari siapa ya?" tanyanya hati-hati. Arman menarik nafas sebentar sebelum menjawab. "Ini rumah saya, Bu. Saya Arman, pemilik rumah ini." Wajah perempuan itu langsung pucat. Pintu terbuka lebih lebar. Dari dalam muncul seorang pria kurus dengan kaus lusuh. Dua anak kecil mengintip dari belakang sofa dengan ekspresi cemas. Suasana mendadak hening. Pria itu akhirnya bicara. Suaranya pelan. "Maaf sekali, Pak. Kami tidak bermaksud jahat. Kami hanya tidak punya tempat tinggal lagi." Arman tidak langsung menjawab. Ia masuk beberapa langkah ke ruang tamu. Perabotannya sebagian masih sama, hanya posisinya sedikit berubah. Ada kasur lipat di sudut ruangan, tas-tas pakaian sederhana, dan beberapa peralatan dapur seadanya. Jelas, keluarga ini benar-benar tinggal di sini, bukan sekadar mampir. Setelah duduk, Arman mendengarkan penjelasan mereka. Pria itu bernama Hasan, istrinya Siti. Kedua anak mereka masih sekolah dasar. Hasan dulu bekerja sebagai buruh bangunan, tapi proyek tempatnya bekerja berhenti mendadak. Tabungan habis untuk kebutuhan sehari-hari, ditambah biaya berobat anak mereka yang sempat sakit. Kontrakan mereka akhirnya tidak bisa dibayar. Beberapa minggu mereka berpindah-pindah menumpang di rumah saudara. Sampai suatu malam Hasan melihat rumah kosong ini. Ia ingat pernah membantu renovasi kecil di sini bertahun-tahun lalu. Ia tahu rumah itu lama tidak ditempati. Awalnya mereka hanya ingin berteduh sementara. "Rencananya cuma beberapa hari, Pak," kata Hasan lirih. "Tapi kami belum dapat kerja lagi. Jadi, ya begini."
Anak-anak mereka terlihat diam sejak tadi. Mata mereka sesekali mengatap Arman, lalu menunduk lagi. Arman merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Di satu sisi ini rumah miliknya. Secara hukum ia berhak meminta mereka pergi. Tapi di sisi lain ia melihat kondisi nyata di depan mata. Keluarga yang sedang kesulitan, bukan orang yang berniat merusak atau mengambil keuntungan. Ia teringat masa kecilnya sendiri. Dulu ayahnya juga buruh bangunan. Pernah suatu masa pekerjaan sepi, dan keluarganya hampir tidak bisa membayar listrik. Arman kecil masih ingat bagaimana ibunya tetap tenang, tetap memasak seadanya, dan terus berdoa agar ada jalan keluar. Kenangan itu terasa sangat dekat sekarang. "Sudah berapa lama di sini?" tanya Arman akhirnya. "Sekitar 3 minggu, Pak." "Tidak ada kerusakan di rumah?" Hasan cepat menggeleng. "Kami justru berusaha merawat, Pak. Membersihkan halaman depan, memperbaiki keran bocor. Kami tidak berani macam-macam." Arman melihat sekeliling lagi. Memang rumah tampak lebih bersih dari terakhir kali ia datang. Halaman depan yang dulu sering dipenuhi daun kering sekarang rapi. Bahkan tanaman kecil dekat pagar terlihat disiram. Ia diam cukup lama. Siti terlihat semakin cemas. "Kalau Bapak mau kami pergi sekarang, kami siap. Kami cuma minta waktu sedikit untuk cari tempat lain." Kalimat itu membuat dada Arman terasa berat. Ia tahu mencari tempat tinggal tanpa uang bukan perkara mudah. Di kepalanya muncul 2 pilihan sederhana, mengikuti haknya sebagai pemilik rumah atau mendengarkan sisi kemanusiaannya. Arman belum mengambil keputusan saat itu. Ia berdiri, berjalan ke jendela ruang tamu. Dari sana terlihat langit mulai gelap. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. "Pak Hasan," katanya tenang. "Saya belum bisa jawab sekarang. Tapi saya ingin kita bicara baik-baik. Saya tidak mau ada masalah." Hasan mengangguk cepat sekali. "Tentu, Pak. Kami siap mengikuti apapun keputusan Bapak." Arman menoleh pada anak-anak mereka yang masih diam. Salah satu dari mereka tersenyum tipis. Mungkin karena merasa suasana tidak setegang tadi. Hati Arman semakin tersentuh. Ia sadar keputusan yang akan dia ambil bukan sekadar soal rumah kosong. Ini tentang bagaimana ia memandang hidup, tentang nilai yang diajarkan orang tuanya dulu. Sore itu berubah menjadi awal cerita baru. Meskipun Arman sendiri belum tahu kemana arah cerita itu akan berjalan. Ia hanya tahu satu hal. Pertemuan tak terduga di rumah lama ini kemungkinan akan membawa perubahan bukan hanya bagi keluarga Hasan, tapi juga bagi dirinya sendiri. Dan keputusan besar itu masih menunggu untuk diambil. Malam mulai turun ketika Arman masih duduk di ruang tamu rumah lamanya. Lampu kuning yang redup membuat suasana terasa hangat sekaligus tenang. Hasan dan keluarganya memilih duduk agak jauh, seolah menjaga jarak sebagai bentuk hormat. Tidak ada lagi ketegangan seperti saat pertama bertemu, tapi jelas mereka masih diliputi kecemasan. Arman memahami perasaan itu. Ia pun sebenarnya masih berpikir keras. Mengusir mereka memang haknya, tetapi ada sesuatu dalam hatinya yang menolak bertindak tergesa-gesa. Ia bukan hanya melihat situasi secara logika bisnis, melainkan juga dari sisi kemanusiaan. "Pak Hasan," Arman membuka percakapan pelan. "Selama di sini, tetangga ada yang tahu." Hasan menggeleng. "Beberapa mungkin curiga karena lampu nyala, Pak. Tapi kami jarang keluar malam. Kami juga tidak mau bikin masalah." Arman mengangguk. Ia bisa melihat mereka berusaha menjaga diri. Tidak ada tanda-tanda niat buruk. Bahkan rumah tampak lebih terawat dibanding sebelumnya. Siti kemudian masuk ke dapur sebentar. Tak lama ia kembali membawa teh hangat sederhana. "Maaf, Pak, cuma ada ini," katanya pelan. Arman menerima gelas itu. Entah kenapa teh hangat itu terasa sangat berarti. Bukan soal minumannya, tapi ketulusan yang terasa dari sikap keluarga itu. Ia lalu bertanya lebih jauh tentang kondisi mereka. Hasan bercerita tanpa dramatisasi, apa adanya. Setelah kehilangan pekerjaan, ia sudah mencoba melamar ke beberapa proyek bangunan, tapi belum ada yang cocok. Kadang ia mendapat kerja harian, tapi tidak rutin. "Kami sebenarnya tidak mau merepotkan siapapun, Pak," kata Hasan. "Kalau ada pilihan lain, kami tidak akan tinggal di sini."
Kalimat itu terdengar jujur. Arman kembali terdiam. Ia ingat pesan almarhum ayahnya. Kalau kamu punya kemampuan membantu orang tanpa merugikan diri sendiri, lakukanlah. Karena suatu hari kamu juga mungkin butuh bantuan orang lain. Pesan sederhana itu tiba-tiba terasa sangat relevan. Begini saja, Arman akhirnya berkata, "Saya tidak mau kalian pergi malam ini." Hasan dan Siti langsung saling pandang. Setidaknya sampai kalian punya solusi yang lebih jelas. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita sepakati. Nada suara Arman tetap tenang, tidak menggurui. Hasan segera mengangguk. Pertama, rumah ini tetap tanggung jawab saya. Jadi kalau ada kerusakan, kita perbaiki bersama. Kedua, saya ingin tahu perkembangan kalian, terutama soal pekerjaan. Hasan tampak lega. Terima kasih banyak, Pak. Kami janji jaga rumah ini sebaik mungkin. Arman tidak ingin keputusan itu terasa seperti belas kasihan semata. Ia ingin keluarga itu tetap punya martabat. Karena itu, ia melanjutkan. Begini saja, saya kebetulan sedang ada proyek renovasi ruko di kota. Kalau Pak Hasan berminat, mungkin bisa ikut tim di sana. Nanti saya kenalkan mandornya. Mata Hasan langsung berbinar. Serius, Pak? Iya, tapi tetap ikut prosedur kerja biasa. Saya tidak mau ada perlakuan khusus yang malah bikin tidak nyaman. Hasan mengangguk cepat. Wajahnya menunjukkan harapan yang sempat hilang kini muncul kembali. Siti terlihat menahan haru. Pak Arman, terima kasih. Kami tidak tahu harus bilang apa. Arman hanya tersenyum tipis. Tidak usah berlebihan, Bu. Kita saling membantu saja. Percakapan malam itu terasa jauh lebih ringan dibanding sebelumnya. Anak-anak Hasan bahkan mulai berani mendekat. Mereka bercerita tentang sekolah, tentang cita-cita sederhana, dan tentang betapa senangnya mereka punya tempat tinggal yang lebih aman dibanding sebelumnya. Arman mendengarkan dengan hati hangat. Ia baru sadar selama ini ia terlalu sibuk dengan dunia bisnis. Banyak target, banyak angka, banyak rapat. Tapi momen sederhana seperti ini justru memberi rasa damai yang berbeda. Beberapa waktu kemudian, Arman pamit pulang. Sebelum keluar, ia sempat melihat halaman rumah. Tanaman kecil yang dulu ditanam ibunya kini tumbuh lebih rapi. Mungkin dirawat oleh keluarga Hasan. Hal kecil tapi berarti. Di perjalanan pulang, Arman banyak berpikir. Keputusannya mungkin terlihat sederhana, tapi ia tahu konsekuensinya. Ia harus konsisten membantu tanpa membuat mereka bergantung sepenuhnya. Ia ingin keluarga itu bangkit, bukan sekedar bertahan. Keesokan harinya, Arman langsung menepati janji. Ia menghubungi mandor proyeknya dan memperkenalkan Hasan. Tidak ada instruksi khusus selain memberi kesempatan kerja yang layak. Beberapa hari kemudian, Hasan mulai bekerja. Awalnya ia masih canggung, namun pengalaman sebagai buruh bangunan membuatnya cepat menyesuaikan diri. Mandor proyek pun sempat memuji etos kerjanya kepada Arman. Orangnya lajin, Pak, jarang ngeluh, kata mandor itu. Mendengar itu, Arman merasa keputusan yang ia ambil tidak keliru. Sementara itu, kehidupan keluarga Hasan perlahan berubah. Dengan penghasilan rutin, mereka bisa membeli kebutuhan pokok sendiri. Siti juga mulai menerima pesanan kue kecil dari tetangga sekitar. Anak-anak mereka kembali sekolah dengan lebih tenang. Rumah lama Arman yang dulu kosong kini terasa hidup. Bukan sekedar ditempati, tapi diisi harapan baru. Suatu sore, Arman kembali berkunjung. Ia melihat Hasan memperbaiki pagar yang sedikit berkarat. Anak-anak bermain di halaman, sementara Siti menyapu teras. Semua terlihat sederhana, tapi hangat. Rumah ini jadi terasa berbeda, kata Arman pelan. Hasan menyenyum. Karena ada kehidupan lagi, Pak. Kalimat itu sederhana, namun dalam maknanya. Arman sadar keputusan malam itu bukan hanya membantu satu keluarga, ia juga menemukan kembali sisi dirinya yang hampir terlupakan, rasa empati yang dulu diajarkan orang tuanya. Namun Arman juga tahu, perjalanan mereka belum selesai, masih banyak tantangan ke depan. Stabilitas ekonomi Hasan harus terus dijaga, pendidikan anak-anaknya perlu perhatian, dan hubungan mereka harus tetap sehat tanpa ketergantungan berlebihan. Cerita ini belum mencapai puncaknya. Justru sekarang babak baru sedang bermula. Babak di mana keputusan kecil bisa membawa perubahan lebih besar dari yang dibayangkan. Dan Arman merasa semua ini bukan kebetulan. Hari-hari berlalu dengan ritme yang perlahan berubah. Apa yang awalnya terasa canggung, kini mulai menjadi kebiasaan baru bagi Arman maupun keluarga Hasan.
Rumah lama yang dulu hanya menjadi tempat kenangan, kini seakan hidup kembali. Bukan karena renovasi atau perubahan fisik, tetapi karena aktivitas dan harapan yang tumbuh di dalamnya. Hasan menjalani pekerjaannya di proyek renovasi dengan penuh tanggung jawab. Setiap pagi, ia berangkat lebih awal, seringkali bahkan sebelum pekerja lain datang. Bagi Hasan, kesempatan itu bukan sekadar pekerjaan. Itu adalah pintu untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan Arman. Mandor proyek beberapa kali melaporkan hal positif kepada Arman. Hasan dikenal cepat belajar, teliti, dan jarang mengeluh. Bahkan ketika pekerjaan cukup berat, ia tetap menyelesaikannya dengan tenang. Sikap itulah yang membuat rekan-rekan kerjanya mulai menghormatinya. Sementara itu, Siti juga tidak tinggal diam. Setelah kondisi ekonomi sedikit stabil, ia kembali menekuni keterampilan lamanya, membuat kue rumahan. Awalnya hanya untuk konsumsi keluarga, tetapi tetangga sekitar rumah Arman mulai tertarik. Dari situlah pesanan kecil berdatangan. Siti tidak pernah menargetkan keuntungan besar. Baginya, bisa membantu ekonomi keluarga tanpa meninggalkan rumah sudah cukup. Namun secara perlahan, hasil penjualan kue itu menambah penghasilan yang berarti. Anak-anak mereka pun mulai menunjukkan perubahan. Waktu pertama kali Arman bertemu mereka, wajah keduanya tampak cemas dan tertutup. Kini mereka terlihat lebih ceria. Mereka kembali fokus pada sekolah, bermain dengan teman-teman sekitar, dan bahkan mulai bercita-cita dengan lebih percaya diri. Arman memperhatikan semua itu setiap kali ia berkunjung. Ia tidak datang terlalu sering agar keluarga itu tetap mandiri, tetapi cukup rutin untuk memastikan semuanya berjalan baik. Suatu sore, Arman duduk di teras rumah sambil berbincang dengan Hasan. Angin sepoi-sepoi membuat suasana terasa santai. "Bagaimana kerjaan sekarang, Pak Hasan?" tanya Arman. "Alhamdulillah lancar, Pak. Saya banyak belajar hal baru juga. Mandor bilang mungkin nanti ada proyek lanjutan." Arman tersenyum. Itu kabar baik. Yang penting tetap jaga kesehatan dan konsistensi. Rezeki biasanya mengikuti usaha. Hasan mengangguk. Ia tampak jauh lebih percaya diri dibanding pertama kali mereka bertemu. Namun di balik perubahan positif itu, Arman tetap realistis. Ia tahu perjalanan bangkit dari kesulitan ekonomi tidak selalu mulus. Kadang ada fase naik turun yang perlu disikapi dengan sabar. Karena itu, Arman mulai berpikir lebih jauh. Ia tidak ingin bantuannya berhenti pada kesempatan kerja saja. Ia ingin memastikan keluarga Hasan punya pondasi yang kuat untuk jangka panjang. Beberapa hari kemudian, Arman mengajak Hasan berbicara lebih serius. "Pak Hasan, saya punya usul. Selain kerja proyek, mungkin Bapak bisa belajar keterampilan tambahan. Misalnya finishing interior atau perbaikan kecil. Permintaan jasa seperti itu cukup stabil." Hasan terlihat tertarik. "Saya mau sekali belajar, Pak. Selama ini memang belum ada kesempatan." Arman kemudian memperkenalkan Hasan kepada salah satu teknisi senior di perusahaannya. Bukan untuk diberi perlakuan khusus, tetapi untuk belajar langsung dari pengalaman. Proses belajar itu tidak instan. Hasan harus membagi waktu antara pekerjaan utama dan latihan tambahan. Kadang ia pulang lebih malam, tapi semangatnya tidak surut. Siti dukung penuh. Ia bahkan sering menyiapkan bekal tambahan agar suaminya tetap kuat menjalani aktivitas. Perubahan kecil lain juga mulai terlihat di rumah. Beberapa perabot sederhana diganti dengan yang lebih layak. Halaman semakin rapi, bahkan tembok yang dulu kusam kini dicat ulang dengan warna cerah. Hasil kerja Hasan sendiri. Arman melihat itu bukan sekadar renovasi fisik. Itu tanda bahwa keluarga itu mulai merasa memiliki masa depan. Pada suatu kunjungan, Arman sempat berbincang dengan anak sulung Hasan. "Kalau besar nanti, ingin jadi apa?" tanya Arman. Anak itu sempat berpikir sebelum menjawab. "Saya ingin jadi insinyur, Pak, biar bisa bangun rumah yang bagus, seperti Bapak." Jawaban sederhana itu membuat Arman tersenyum. Ia tidak pernah berniat menjadi contoh, tetapi ternyata sikapnya memberi dampak.
Di sisi lain, Arman sendiri merasakan perubahan batin. Kesibukan bisnisnya masih padat, tetapi ia mulai menyeimbangkan waktu. Ia merasa membantu orang secara langsung memberi kepuasan yang berbeda dibanding sekadar pencapaian finansial. Ia juga lebih sering mengingat nasihat orang tuanya tentang pentingnya bersyukur, berbagi, dan tidak lupa pada masa lalu. Namun, Arman tetap berhati-hati. Ia tidak ingin hubungan mereka berubah menjadi ketergantungan sepihak. Karena itu, ia selalu menekankan kemandirian. Suatu malam, ia berkata kepada Hasan, "Saya senang melihat perkembangan kalian, tapi ingat, tujuan akhirnya bukan bergantung pada saya. Tujuannya supaya kalian bisa berdiri kuat sendiri." Hasan memahami maksud itu. "Justru itu yang kami inginkan, Pak. Bantuan Bapak sudah membuka jalan, sisanya kami ingin berusaha sendiri." Jawaban itu membuat Arman lega. Waktu terus berjalan. Perubahan yang awalnya kecil kini semakin terasa. Keluarga Hasan mulai stabil, kepercayaan diri mereka tumbuh, dan lingkungan sekitar pun menerima kehadiran mereka dengan baik. Arman menyadari sesuatu. Terkadang yang dibutuhkan seseorang bukan bantuan besar, melainkan kesempatan dan kepercayaan. Dari situ perubahan bisa terjadi secara alami. Namun, begitupun, Arman juga tahu cerita ini belum selesai. Masih ada langkah-langkah penting ke depan, keputusan yang mungkin lebih besar dan ujian yang bisa datang kapan saja. Tetapi untuk saat itu, ia cukup bersyukur melihat satu hal sederhana. Harapan yang dulu hampir padam, kini mulai menyala kembali. Beberapa bulan setelah kehidupan keluarga Hasan mulai stabil, Arman merasa semuanya berjalan cukup baik. Hasan semakin mahir dalam pekerjaannya, Siti makin dikenal dengan kue buatannya, dan anak-anak mereka tampak lebih percaya diri menjalani sekolah. Rumah lama Arman pun kini bukan sekedar tempat singgah sementara, melainkan ruang tumbuh bagi keluarga itu. Namun Arman paham, hidup jarang berjalan lurus tanpa ujian. Dan benar saja, sebuah kabar tak terduga datang pada suatu siang. Saat Arman sedang berada di kantor, mandor proyek menghubunginya. "Pak Arman, proyek renovasi ruko kemungkinan selesai lebih cepat. Setelah ini belum ada proyek lanjutan dalam waktu dekat." Arman terdiam sejenak. Ia tahu arti kabar itu. Hasan mungkin kembali menghadapi ketidakpastian pekerjaan. Walaupun sudah punya keterampilan tambahan, transisi pekerjaan tetap tidak mudah. Sore harinya, Arman langsung mengunjungi rumah lamanya. Ia ingin menyampaikan kabar itu secara langsung, sekaligus mencari solusi bersama. Hasan menyambutnya dengan wajah ramah seperti biasa, tetapi Arman bisa melihat kelelahan di matanya. Pekerjaan proyek memang cukup menguras tenaga. Setelah duduk di teras, Arman mulai bicara jujur. "Pak Hasan, saya dapat kabar proyek akan segera selesai. Mungkin beberapa waktu belum ada proyek baru." Hasan tidak tampak kaget sepenuhnya. Ia hanya menarik napas pelan. "Saya sebenarnya sudah mendengar sedikit, Pak. Teman-teman juga mulai membahas itu." Suasana sempat hening. Angin sore berhembus pelan membawa aroma tanah setelah hujan ringan. "Kalau boleh jujur, Pak Hasan, saya memang agak khawatir. Tapi saya juga sadar hidup memang seperti itu. Kadang stabil, kadang harus mulai lagi." Arman menghargai sikap tenang itu. Tidak ada keluhan berlebihan, hanya kesadaran realistis. "Makanya saya datang bukan cuma bawa kabar, tapi juga ingin kita cari jalan keluar, Pak," kata Arman. Ia lalu menyampaikan sebuah ide yang sudah dipikirkannya beberapa minggu terakhir. Selama melihat perkembangan Hasan, Arman menilai pria itu punya potensi bukan hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai penyedia jasa mandiri. Keterampilan finishing interior dan perbaikan kecil itu sebenarnya punya pasar, Pak Hasan. Banyak orang butuh jasa perbaikan rumah, tapi tidak semua perusahaan besar mau ambil pekerjaan kecil. Hasan mendengarkan serius. "Maksud Bapak, usaha sendiri?" "Kurang lebih begitu. Mulai dari kecil dulu. Saya bisa bantu peralatan awal dan mengenalkan beberapa klien, tapi pengelolaannya tetap Bapak yang pegang." Hasan terlihat berpikir dalam. Tawaran itu jelas menarik, tapi juga menantang. "Saya belum pernah usaha sendiri, Pak," katanya jujur. Wajar merasa ragu, tapi saya lihat Bapak punya disiplin dan kemauan belajar. Itu modal penting. Siti yang sejak tadi mendengarkan ikut bicara pelan. "Kalau ada kesempatan seperti itu, saya rasa patut dicoba, Pak. Kami juga ingin mandiri." Percakapan sore itu berlangsung cukup lama.
Mereka membahas kemungkinan resiko, kebutuhan alat, hingga strategi awal mencari pelanggan. Arman tidak ingin memberi janji berlebihan, ia hanya ingin membuka peluang realistis. Akhirnya Hasan mengangguk mantap. "Baik Pak, saya mau mencoba. Bismillah." Keputusan itu menjadi titik awal babak baru. Dalam beberapa minggu berikutnya, Arman membantu menyediakan peralatan dasar, alat pertukangan, perlengkapan finishing, dan sedikit modal operasional. Ia juga memperkenalkan Hasan kepada beberapa kenalan yang membutuhkan jasa perbaikan rumah. Awalnya pesanan belum banyak, Hasan harus sabar membangun reputasi. Kadang ia hanya mendapat pekerjaan kecil seperti memperbaiki pintu, mengecat ulang tembok, atau memasang rak sederhana. Namun setiap pekerjaan ia lakukan dengan serius. Perlahan hasilnya terlihat. Pelanggan yang puas mulai merekomendasikan jasanya kepada orang lain. Dari mulut ke mulut, pekerjaan Hasan bertambah. Siti juga berperan besar. Ia membantu mencatat pesanan, mengatur jadwal, bahkan sesekali mempromosikan jasa suaminya kepada pelanggan kue buatannya. Kerjasama sederhana itu membuat usaha kecil mereka semakin terarah. Arman tetap memantau dari jauh. Ia sengaja tidak terlalu sering ikut campur, agar Hasan benar-benar belajar mandiri. Namun setiap kali mereka bertemu, Arman selalu menanyakan perkembangan dengan tulus. Suatu sore, Hasan datang menemui Arman dengan wajah cerah. "Pak, alhamdulillah, sekarang pesanan mulai stabil. Bahkan ada klien yang minta renovasi dapur kecil. Saya tidak menyangka bisa sampai sini." Arman senyum. Ia ikut merasa lega. Berarti usaha Bapak mulai dipercaya. Jaga kualitas saja, itu kuncinya. Meski perkembangan positif, Arman kembali dihadapkan pada satu keputusan pribadi. Ia mulai berpikir soal status rumah lamanya. Selama ini rumah itu dipakai keluarga Hasan tanpa kontrak formal. Awalnya memang darurat, tapi kini situasinya berbeda. Ia tidak ingin menimbulkan ketergantungan jangka panjang, tapi juga tidak tega jika tiba-tiba meminta mereka pergi. Arman memikirkan hal itu cukup lama. Ia berdiskusi dengan beberapa orang terpercaya, mempertimbangkan sisi bisnis dan kemanusiaan. Akhirnya ia sampai pada satu keputusan yang menurutnya paling seimbang. Namun ia belum menyampaikannya. Ia ingin memastikan waktu yang tepat ketika kondisi keluarga Hasan benar-benar stabil dan siap menerima langkah berikutnya. Sementara itu kehidupan terus berjalan. Usaha Hasan berkembang perlahan, Siti semakin aktif membantu ekonomi keluarga, dan anak-anak mereka makin bersemangat sekolah. Arman melihat perubahan nyata yang dulu mungkin sulit dibayangkan. Dari sebuah pertemuan tak terduga di rumah kosong, kini lahir harapan baru, kemandirian, dan hubungan saling menghargai. Waktu berjalan tanpa terasa. Hampir 1 tahun sejak Arman pertama kali menemukan keluarga Hasan di rumah lamanya. Banyak hal berubah sejak hari itu. Kehidupan keluarga Hasan perlahan stabil. Usaha jasa perbaikan rumah yang dijalankan Hasan mulai dikenal, dan Siti semakin percaya diri dengan usaha kue rumahan yang kini punya pelanggan tetap. Arman melihat semua itu dengan rasa syukur. Ia tidak pernah membayangkan pertemuan tak terduga di rumah kosong itu akan berkembang sejauh ini. Awalnya, ia hanya ingin membantu sementara. Tetapi perjalanan yang mereka lalui bersama justru membuka banyak pelajaran tentang empati, tanggung jawab, dan arti berbagi. Meski begitu, satu hal masih menjadi pikirannya: status rumah lama tersebut. Selama ini Arman membiarkan Hasan dan keluarganya tinggal tanpa kontrak resmi. Kondisi darurat saat awal pertemuan sudah lewat. Kini situasinya berbeda. Keluarga Hasan sudah lebih mandiri, usaha Hasan mulai stabil, dan anak-anak mereka punya rutinitas hidup yang jelas. Arman merasa sudah waktunya mengambil keputusan final. Namun ia tidak ingin keputusan itu terasa mendadak atau menyakitkan. Ia ingin menyampaikannya dengan cara baik, penuh pertimbangan, dan tetap menjaga martabat semua pihak. Suatu sore yang cerah, Arman menghubungi Hasan dan meminta waktu bertemu di rumah lama itu. Tidak ada nada tegang dalam pesannya, tetapi Hasan tetap merasa ada sesuatu yang penting akan dibicarakan. Ketika Arman tiba, suasana rumah terasa hangat seperti biasa. Halaman bersih, tanaman tumbuh subur, dan suara anak-anak terdengar dari dalam. Pemandangan sederhana itu selalu membuat Arman merasa tenang. Setelah duduk di ruang tamu, Arman memulai percakapan. "Pak Hasan, saya ingin bicara soal rumah ini."
Hasan langsung fokus. Siti yang duduk di sampingnya juga tampak serius. Saya tahu selama ini kita menjalani semuanya dengan saling percaya. Dan saya senang melihat perkembangan keluarga Bapak. Itu jujur membuat saya ikut bahagia. Hasan mengangguk pelan. Semua ini berkat kesempatan dari Bapak, Pak. Kami tidak akan lupa. Arman tersenyum, lalu melanjutkan dengan nada tetap tenang. Saya sudah lama memikirkan langkah ke depan. Saya ingin memastikan keluarga Bapak benar-benar mandiri, tapi juga tetap punya tempat tinggal yang layak. Hasan dan Siti saling pandang, menunggu kelanjutan kalimat itu. Arman menarik nafas sejenak sebelum menyampaikan keputusan yang sudah dipertimbangkan matang. Saya memutuskan, rumah ini akan saya serahkan kepada kalian. Bukan sekedar dipinjamkan, tapi menjadi tempat tinggal tetap kalian. Beberapa detik, suasana benar-benar hening. Hasan tampok seperti tidak langsung memahami. Siti menutup mulutnya, mata mulai berkaca-kaca. Anak-anak yang mendengar dari dalam ruangan bahkan berhenti bergerak. "Pak, maksud Bapak?" Hasan akhirnya bertanya pelan. "Saya tidak menjualnya kepada kalian, tapi saya ingin rumah ini jadi tempat kalian melanjutkan hidup. Saya sudah punya tempat tinggal lain, dan melihat rumah ini hidup kembali karena kalian membuat saya yakin keputusan ini tepat." Reaksi Hasan dan Siti tidak berlebihan, tetapi jelas penuh haru. Hasan berdiri, lalu berkata dengan suara bergetar, "Kami tidak pernah membayangkan sejauh ini, Pak. Bahkan dulu kami hanya berharap bisa tinggal sementara sampai keadaan membaik." Arman mengangguk. "Saya juga tidak merencanakan semuanya. Tapi saya percaya, kadang hidup mempertemukan kita dengan orang lain untuk alasan tertentu." Air mata Siti akhirnya jatuh. Ia berusaha tetap tenang. "Kami janji akan menjaga rumah ini sebaik mungkin, Pak. Dan kami akan terus berusaha mandiri seperti yang Bapak ajarkan." Arman menepuk bahu Hasan ringan. "Itu yang paling penting. Rumah ini bukan hadiah semata, tapi tanggung jawab. Jadikan tempat ini awal perjalanan yang lebih baik." Percakapan sore itu penuh rasa syukur. Tidak ada euforia berlebihan, hanya ketenangan yang lahir dari keputusan tulus. Beberapa minggu kemudian, proses administrasi dilakukan secara resmi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Arman memastikan semuanya jelas secara hukum. Ia ingin keluarga Hasan benar-benar aman tinggal di sana. Sejak saat itu, kehidupan keluarga Hasan semakin stabil. Usaha Hasan berkembang hingga ia bisa merekrut 1 asisten kerja. Pesanan datang lebih rutin, dan reputasinya dikenal sebagai pekerja jujur serta teliti. Siti pun memperluas usaha kuinnya. Ia mulai menerima pesanan acara kecil, bahkan sesekali mendapat pesanan dari luar lingkungan sekitar. Anak-anak mereka tumbuh dengan lebih percaya diri, fokus pada pendidikan, dan punya harapan masa depan yang jelas. Arman tetap menjaga hubungan baik, tetapi kini lebih sebagai sahabat daripada penolong. Ia merasa tujuan utamanya sudah tercapai, yaitu membantu mereka bangkit tanpa menciptakan ketergantungan. Di sisi lain, Arman sendiri merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Ia menjadi lebih peka terhadap sekitar, lebih menghargai proses, dan lebih sering bersyukur atas apa yang dimilikinya. Ia menyadari satu hal sederhana. Sukses bukan hanya soal pencapaian pribadi, tetapi juga tentang seberapa banyak kita bisa memberi dampak positif bagi orang lain. Pertemuan tak sengaja di rumah lama itu akhirnya benar-benar mengubah segalanya. Bagi Hasan dan keluarganya, itu menjadi awal kehidupan yang lebih baik. Bagi Arman, itu menjadi pengingat tentang nilai kemanusiaan yang kadang terlupakan dalam kesibukan dunia. Dan dari kisah itu tersimpan pelajaran yang sederhana namun dalam. Kadang, satu keputusan yang diambil dengan hati bisa membuka jalan bagi banyak perubahan, bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi diri kita sendiri.